warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Yoyo Yuliana Hastuti dari SMA Negeri 1 Dayakolot, Kabupaten Bandung. Saat ini saya akan menyampaikan video media pembelajaran ditujukan untuk laporan sasaran kinerja pegawai sebagai input aktivitas indikator kinerja individu di aplikasi TRK. Identitas video pembelajaran ini adalah mata pelajaran ekonomi. Materinya peran pelaku kegiatan ekonomi. Ditujukan untuk siswa SMA kelas 10, semester 1 atau ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Kembali dengan saya di sini dalam pembelajaran ekonomi. Di video ini saya akan memberikan pemahaman kalian mengenai materi berikutnya, yaitu 3.3 peran dan pelaku kegiatan ekonomi. Setelah kalian tadi menyimak video tentang kegiatan ekonomi, kemudian pelaku kegiatan ekonomi, serta bagaimana perannya dari setiap pelaku ekonomi tersebut, maka video pembelajaran berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana dari setiap pelaku ekonomi ini melakukan interaksi atau berhubungan satu dan yang lainnya di dalam suatu kegiatan ekonomi yang kita sebut dengan circular flow diagram. Mari kita simak video berikut ini. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan dengan interaksi para pelaku ekonomi. Apa itu interaksi? Pelaku ekonomi adalah merupakan interaksi yang terjadi antara pelaku ekonomi. Siapa saja pelaku ekonomi tadi? Yaitu RTP, RTK, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Para pelaku ini akan melakukan interaksi sehingga membuat suatu arus kegiatan ekonomi yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Berkaitan artinya ketika salah satu pelaku RTP tidak bisa membuat barang dan jasa tanpa berhubungan dengan RTK. Itu saling berkaitan. Dan berkesinambungan artinya hubungan ini akan terus berlanjut terus-menerus. Interaksi dari para pelaku ekonomi ini menyebabkan dua perekonomian, yaitu perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Disebut dengan perekonomian tertutup bila hanya terjadi dua interaksi pelaku, yaitu RTP dan RTK. Apabila ada empat pelaku berinteraksi, maka disebut perekonomian terbuka. Nah, interaksi ini akan kita gambarkan di dalam bentuk diagram yang disebut circular flow diagram. Perhatikan video berikut ini penjelasan mengenai circular flow diagram. Coba kalian perhatikan diagram berikut ini. Diagram ini disebut sebagai circular flow diagram. Circular flow diagram adalah merupakan suatu diagram yang memberikan gambaran berkaitan dengan bagaimana pola interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Ya, mereka adalah ekonomi. Bagaimana interaksi mereka? Dimulai dari rumah tangga konsumen memberikan faktor produksi. Jadi ketika perusahaan akan membuat suatu barang atau memproduksi atau menambah nilai guna suatu barang, membutuhkan yang namanya faktor produksi. Apa itu faktor produksi? Yaitu terdiri dari tanah atau sumber daya alam, tenaga kerja, capital atau modal, dan entrepreneurship atau kewirausahaan.
Jadi 4 item ini adalah suatu hal yang mutlak bagi perusahaan untuk dimiliki supaya bisa menghasilkan barang dan jasa. Kita contohkan misalnya perusahaan tempe. Perusahaan tempe membutuhkan bahan dasar bahan baku tempe yaitu kedelai yang kita sebut sebagai faktor produksi land. Kemudian perusahaan tempe juga membutuhkan tenaga kerja untuk mengolah tempe tersebut sebagai labor atau tenaga kerja. Perusahaan tempe juga membutuhkan modal untuk membeli bahan-bahan bakunya yang disebut sebagai kapital atau modal. Dan perusahaan tempe harus memiliki seseorang yang mampu mengelola perusahaan tersebut sehingga menghasilkan keuntungan yang disebut kewirausahaan. Nah, faktor produksi ini, keempat item ini wajib dimiliki. Dari mana rumah tangga konsumen mendapatkan faktor-faktor produksi ini? Didapatkan dari rumah tangga produsen. Didapatkan dari rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen memberikan 4 item ini semuanya ke dalam rumah tangga produsen untuk dijadikan atau dikelola sehingga menjadikan faktor produksi ini barang atau jasa. Nah, arus yang terjadi dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen disebut arus barang, kan ya? Lalu apa yang terjadi dari rumah tangga produsen ketika sudah mendapatkan faktor produksi ini? Rumah tangga produsen akan memberikan balas jasa. Ketika rumah tangga konsumen memberikan land atau tanah, maka perusahaan atau RTP akan memberikan balas jasa berupa rent atau uang sewa, ya kan? Ketika rumah tangga konsumen memberikan tenaga kerja, maka perusahaan akan memberikan balas jasa berupa upah atau wage. Ketika rumah tangga konsumen memberikan modal, kenapa modalnya dari rumah tangga konsumen? Itu modal itu kan biasanya didapat dari bank, dan bank itu menghimpun dana masyarakat dari tabungan. Tabungan dari mana? Dari rumah tangga konsumen. Sehingga tabungan ini akan dipinjam oleh perusahaan sehingga dikembalikan dalam bentuk bunga pada rumah tangga konsumen. Siapapun yang nabung pasti di buku tabungannya ada bunganya kan. Nah, itu adalah pengembalian dari pinjaman uang kalian yang dipinjam oleh perusahaan. Kemudian entrepreneurship itu dikembalikan oleh perusahaan dalam bentuk keuntungan. Sehingga arus yang terjadi dari rumah tangga produsen ke konsumen disebut arus uang. Kan? Lalu apa kaitannya dengan pemerintah sebagai pelaku ekonomi berikutnya, di mana pemerintah akan memberikan pelayanan dari sisi subsidi. Jadi pemerintah akan mensubsidi rumah tangga konsumen, pemerintah juga kadang mensubsidi rumah tangga produsen untuk terjadinya kemudahan dari sisi usaha. Nah, apa balas jasa dari RTK dan RTP kepada pemerintah, yaitu memberikan pajak. Rumah tangga konsumen memberikan pajak dalam bentuk misalnya pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, sedangkan dari rumah tangga produsen memberikan pajak ke pemerintah, contohnya dalam hal pajak produksi. Lalu apa dari keterkaitan peran masyarakat luar negeri? Kita memiliki keterkaitan dengan masyarakat luar negeri yaitu dari sisi ekspor dan import. Ketika kita membutuhkan barang dari luar negeri, maka tindakan yang kita lakukan adalah import. Kita mengimport. Apa yang terjadi dengan import? Kita mengeluarkan devisa, artinya kita mengeluarkan uang, mata uang luar negeri. Ya. Sedangkan dari sisi ekspor, artinya kita mengeluarkan barang ke luar negeri, menjual barang ke luar negeri. Keuntungan yang kita dapatkan adalah penerimaan devisa atau penerimaan mata uang luar negeri. Kita tidak akan terlepas dari peran masyarakat luar negeri, karena tidak semua kebutuhan yang kita dapat penuhi tanpa bantuan masyarakat luar negeri. Demikian circular flow yang dapat Ibu jelaskan. Nanti kalian bisa lihat di video pembelajaran yang lebih jelas berikut ini ya.
Telah kita ketahui di muka bahwa interaksi yang terjadi dari pelaku ekonomi ini akan menyebabkan jenis perekonomian yang berbeda-beda. Ya. Jenis perekonomian tertutup yang terjadi apabila hanya ada dua pelaku ekonomi yang terlibat, yaitu RTK dan RPP saja. Tapi ada lagi perekonomian lainnya, yaitu perekonomian terbuka, yaitu terlibatnya dari 4 pelaku ekonomi ini secara bersamaan, yaitu RTP, RTK, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Ya, demikian Ibu sampaikan mengenai circular flow diagram. Kalian bisa memperhatikan video lebih lengkap dan lebih rinci berikut ini. Tadi memperhatikan video pembelajaran dari mulai pelaku ekonomi, kemudian pelaku ekonomi, kemudian peran pelaku ekonomi, berikutnya interaksi yang terjadi dengan antara para pelaku ekonomi ini, maka kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai perilaku. Bagaimana perilaku pada setiap pelaku ekonomi ini? Ya, dilanjutkan dengan teori yang ada di dalam perilaku tersebut. Kita simak video berikutnya. Oke, pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan perilaku pelaku ekonomi. Apakah perilaku pelaku ekonomi ini merupakan pola tindakan atau aktivitas para pelaku ekonomi sesuai dengan tujuan dan perannya dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan? Pola apa atau pola tindakan bagaimana yang dilakukan para pelaku ekonomi ini akan beragam, disesuaikan dengan tujuan dan perannya masing-masing. Kita bahas dari rumah tangga produsen atau perusahaan. Perilaku produsen yang dilakukan adalah untuk menghasilkan keuntungan atau laba tertinggi. Seperti kita ketahui, perusahaan dimanapun tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan keuntungan supaya kegiatan dari perusahaan itu dapat terus berjalan. Bagaimana caranya menghasilkan keuntungan? Yaitu dengan mengelola faktor produksi secara efektif dan efisien. Apa itu faktor produksi? Telah kita bahas sebelumnya, yaitu diantaranya merupakan land atau sumber daya alam, kemudian tenaga kerja atau labor, kemudian faktor produksi yang lainnya kewirausahaan, kemudian faktor produksi yang lainnya modal. Nah, dari 4 item ini harus dikelola secara efektif dan efisien yang berujung kepada menghasilkan laba yang paling tertinggi. Ya. Akhirnya perilaku tersebut terlihat dari cara bagaimana mereka memproduksi barang dan jasa serta menyalurkannya kepada masyarakat. Itu adalah perilaku produsen. Sekarang bagaimana dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen yaitu perilakunya yaitu mencari kepuasan dari setiap penggunaan barang dan jasa yang mereka peroleh. Jadi perilakunya akan terlihat dari bagaimana konsumen mengambil keputusan dalam penggunaan barang dan jasa. Gambarannya dari perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen bisa menetapkan pilihan membeli barang, ya, dianalisis apakah barang tersebut dapat memberikan kepuasan atau tidak. Nah, ketika dapat memberikan kepuasan saat menggunakan barang dan jasa tersebut, maka perilaku konsumen ini tercapai. Jadi intinya kalau konsumen gimana dapat barang murah dengan kualitas yang maksimal. Oke. Kemudian perilaku ekonomi yang lainnya yaitu pemerintah. Bagaimana perilaku pemerintah dalam kegiatan ekonomi ini? Perilaku lembaga pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi tetap stabil dan konsumsif. Artinya perilakunya adalah mengatur kegiatan ekonomi.
Dari mana perilaku ini dapat terlihat? Dari kebijakan yang dikeluarkannya, yaitu kebijakannya harus dapat mensejahterakan masyarakat. Nah, itu pelaku kegiatan ekonomi dari pemerintah atau perilakunya bagaimana dari pemerintah ini. Intinya adalah mengatur kegiatan ekonomi. Kemudian masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri perilakunya adalah berinteraksi dengan pelaku ekonomi yang lainnya sehingga dapat mendapatkan keuntungan yang sama, ya, dari sisi ekspor maupun dari sisi import. Oke. Demikian perilaku dari pelaku ekonomi ini secara umum. Mari kita perhatikan video berikutnya secara lebih detail. Perilaku pelaku ekonomi tadi yang telah kita bahas dari 4 pelaku ekonomi, baik dari itu RTP, RTK, pemerintah, dan masyarakat luar negeri, perilakunya beragam. Masing-masing memiliki perilaku yang tidak sama. Sekarang kita akan membahas 2 saja perilaku dari pelaku ekonomi ini, yaitu perilaku RTP dan perilaku RTK. Setiap perilaku ini dipelajari, ya, dipelajari bagaimana aktivitasnya, bagaimana kegiatannya, sehingga disebut sebagai teori perilaku ekonomi, ya. Suatu ilmu, suatu kajian yang mempelajari tentang perilaku pelaku ekonomi. Nah, teori yang terdapat di dalam pelaku ekonomi RTP, teori perilakunya ada teori perilaku the law of diminishing return, konsep pendapatan marginal, konsep biaya produksi, konsep penerimaan, laba, faktor yang mempengaruhi distribusi, mata rantai distribusi. Ini semua berujung pada satu tujuan akhir pelaku ekonomi, pelaku produsen adalah mendapatkan keuntungan. Maka teori-teori ini mendukung terhadap pencapaian keuntungan maksimal tadi, ya. Kemudian teori perilaku konsumen adalah teori yang menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana perilaku konsumen ini akan mendapatkan kepuasan maksimal sesuai dengan perilaku konsumen itu sendiri. Apa teori yang dipelajarinya? Ada teori perilaku konsumen, faktor mempengaruhi konsumsi, perilaku konsumtif, teori kepuasan konsumen, cardinal utility, dan ordinal utility. Ini semua akan kita bahas di video berikutnya. Mari kita simak video berikutnya. Kita masuk ke teori. Ya, demikianlah dari pembelajaran kita. Peran pelaku ekonomi telah disampaikan secara runtun submateri-materi yang sudah kalian simak dari video-video pembelajaran yang telah disampaikan di muka. Semoga pembelajaran ini lebih bermakna, kalian bisa lebih memahami, kita bisa lebih memperhatikan terhadap peran pelaku kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Untuk lebih memahami tentang konsepnya, kalian dipersilahkan untuk mengerjakan tugas berikut ini secara individu, disampaikan melalui Google Classroom atau disampaikan secara japri kepada saya andai kata memiliki kendala berkaitan dengan gawai ataupun kuota. Demikian informasi yang saya sampaikan berkaitan dengan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ekonomi berkaitan dengan peran pelaku kegiatan ekonomi. The secret in education lies in respecting the student. Rahasia dalam pendidikan adalah menghargai potensi siswanya. Wassalam.